Halo Sobat Son, saya Jufikri Ahmad. Di pameran Gias tahun lalu kita lihat mobil ini sebagai mobil konsep, belum mobil produksi. Yang artinya kita cuma bisa ngelihat, bahkan masuk ke dalam pun masih belum bisa. Sekarang yang tampil di Gias tahun 2025 ini adalah versi produksinya, yaitu Suzuki e-Vitara. Nah, kayak gimana sih versi produksi dari Suzuki EVX yang pernah dibahas oleh Sound and Machine di Gias tahun lalu? Yuk, kita lihat lebih detail. Jadi ini Sobat Sound, Suzuki e-Vitara yang merupakan versi produksi dari mobil konsep EVX yang pernah tampil di Gias tahun lalu dan pernah juga dibahas oleh Sound and Machine. Secara desain, dia ini nggak begitu jauh ya dengan versi konsepnya, dan nggak banyak loh pabrikan yang ngedesain mobil produksinya itu dekat dengan konsepnya. Jadi keindahannya itu dia tetap terjaga ya. Dan Sobat Sound lihat, tampak ke depannya seperti ini, dan konsep desainnya ini dia high-tech dan adventure. Jadi di satu sisi dia harus terlihat canggih karena ini juga dikonsepkan sebagai BEV atau kendaraan listrik, tapi di sisi lain harus ada sisi adventure-nya. Dan itu udah cukup kelihatan ya Sobat Sound, lihat dari bumpernya ini dia pakai semacam raw material dengan warna yang pekat ya, jadi kayak warna raw material gitu, yang membuat sisi adventure-nya udah kelihatan gitu. Mungkin dari bentuk dia high-tech, tapi dari kayak misalnya spatbor atau bumper yang warna pekat gini, dia kesan adventure-nya ada di sini. Dan seperti ini tampak depannya. Sekarang kita mau lihat tampak sampingnya. Tampak samping e-Vitara ini juga nggak jauh dari versi konsep ya Sobat Sound, yang artinya dari segi estetik keindahannya ini dia masih terjaga. Dan seperti ini sampingnya. Dan dari samping juga kelihatan ya kesan high-tech dan adventure-nya tuh bener-bener tampak gitu di e-Vitara ini. Dan ini ground clearance-nya kalau menurut spesifikasi global ya, yang spek Eropa itu, dia itu ada di kisaran 180 mm kalau nggak salah. Dan dengan ground clearance seperti ini, Suzuki udah ngerancang bahwa e-Vitara ini siap diajak ke medan yang off-road ringan ke sedang lah kira-kira. Oke, jadi ini untuk bagian samping. Sekarang kita mau lihat bagian belakangnya. Tampak belakang juga masih mendekati dengan versi konsepnya ya. Sobat Sound lihat, ini tampak belakangnya kesan high-tech dan adventure-nya juga masih kelihatan. Dia nggak jauh dari versi konsepnya. Mungkin high-tech-nya itu dari detail-detailnya ya, kayak misalnya lampu, terus lekukan-lekukan yang kesan high-tech-nya tuh yang bikin ada gitu loh. Ya sementara sisi adventure-nya ya kelihatan ya dari bagian bawah ini kan dia pakai warna pekat atau raw material ya. Yang dengan warna seperti ini tentunya kalau misalnya lewat jalanan yang rusak atau jalanan light off-road, kalau kena batu atau apa ya minimal buat ngurangin gimana supaya nggak kena bagian yang cat ya. Bagian cat tuh yang kayak ini bagian cat, sementara ini bagian yang pekatnya. Dan lebih kurang seperti ini profilnya untuk e-Vitara. Jadi kesan canggihnya ada, tapi kesan adventure-nya juga ada. Dan itu yang menjadi salah satu DNA SUV dari sebuah Suzuki dari dulu sampai sekarang. Oke, jadi ini untuk tampak eksteriornya. Sekarang kita mau lihat interiornya. Jadi seperti ini interiornya e-Vitara yang merupakan versi produksi dari EVX. Interiornya juga menyiratkan kesan high-tech dan adventure ya Sobat Sound lihat. Dia ada layar multimedia tapi ukurannya tuh masih pas dan proporsional gitu. Dan juga tombol fisik juga masih banyak ya di e-Vitara ini. Yang artinya Suzuki bener-bener bikin gimana supaya seimbang gitu loh. Jadi dia nggak terlalu canggih tapi dia juga ada kesan durable. Jadi sesuai dengan konsep dasar e-Vitara ini ya. Yaitu high-tech adventure. Dan itu sampai tersirat di interior bagian depannya. Dan ini untuk joknya juga cakep ya, ini modelnya tuh sekilas kayak model-model bucket ya. Ya ini bukan bukan model pocong ya. Ini karena ini ada lekukan-lekukannya yang bikin sekilas kayak jok bucket atau semi bucket, yang artinya dari joknya ini kesannya sporty dan permainan warnanya ini adventure banget lah. Jadi bener-bener adventure high tech nyatu banget di Suzuki
e-Vitara ini. Oke, jadi ini untuk tampak depan interior. Sekarang kita mau lihat tampak belakang interiornya. Duduk di jok belakang e-Vitara ini lega untuk saya yang tingginya sekitar 180 cm. Sobat Son, lihat ini jarak antara kepala saya sama plafon ini segini ya tangannya, yang artinya cukup lega. Begitu juga kaki, saya pun masih bisa rileks dengan posisi duduk seperti ini. Yang artinya jok belakang e-Vitara ini termasuk lega ya untuk saya yang tingginya sekitar 180 cm. Dan juga ini bukan panoramik ya, karena ini cuma sampai depannya doang, mungkin sunroof kali ya. Dan memang ini warnanya gelap ya. Warna gelap ini mungkin kesannya kayak sumpek, tapi di sisi lain dengan warna gelap ini justru lebih durable gitu loh. Misalnya kena kotor atau apa, jadi nggak begitu kelihatan dibanding kalau warnanya terang. Kalau warnanya terang kan kotor langsung kelihatan gitu. Oke, jadi seperti ini untuk interior bagian belakang. Sekarang kita mau lihat bagasinya. Bagasi e-Vitara ini dia termasuk luas ya, meskipun bodinya dia agak bongkok dan juga compact. Mungkin orang lihatnya, wah bagasinya kecil nih, tapi ternyata bagasinya gede ya. Ini mungkin kira-kira 2-3 koper mungkin masih bisa masuk ya kalau nggak ada tonneau kayak gini atau sekat kayak gini. Dan di bawah sini ada charging di sini. Dan ini kelihatannya sih bukan model yang ban serep ya. Jadi seandainya ada apa-apa di jalan dengan bannya ya pakai tire repair kit gitu. Oke. Jadi untuk bagasinya e-Vitara dia termasuk luas. Sekarang kita mau lihat motor listrik dari e-Vitara ini. Jadi ini motor listriknya Suzuki e-Vitara. Suzuki masih belum mengungkap spesifikasi persisnya ketika e-Vitara ini masuk Indonesia. Tapi kalau merujuk ke pasar Eropa yang udah lebih dulu diungkap, dia baterainya ini dia antara 49 sampai 61 kWh ya. Dan juga untuk tenaganya dia antara 106 sampai 135 kW ya untuk total outputnya. Dan juga untuk e-Vitara ini sebenarnya ada yang all-wheel drive ya. All-wheel drive-nya ini dia khusus gitu. Begitu juga bodinya Hardtech E dia juga khusus ya. Ini kalau kita baca spesifikasi dari rilis globalnya Suzuki. Dan juga untuk torsinya ini dia antara 189 Nm sampai 300 Nm. 300 Nm ini kalau yang all-wheel drive ya. Ini kan belum tahu persis nih speknya apa gitu ya. Dan apakah nanti e-Vitara bakal beredar di Indonesia seperti ini, ya kita belum tahu ya. Suzuki pun masih belum bisa kasih info lebih detail mengenai spesifikasi e-Vitara ini. Meskipun versi produksinya udah ada di Gias 2025, tapi masih belum rilis, masih belum dijual. Jadi e-Vitara ini di Gias baru diperkenalkan aja. Nah, terus kapan e-Vitara ini dijual? Baru tahun depan, 2026, sesuai schedule waktu diumumin waktu IIMS 2025 kemarin. Yang artinya kalau Sobat Son tertarik dengan e-Vitara ya mau nggak mau mesti nunggu tahun depan gitu. Dan untuk spesifikasinya sih resminya yang untuk pasar Indonesia masih belum diketahui ya. Dan yang tadi disebut itu yang rilis global ya, dan rilis global itu merujuk pada spek Eropa kalau nggak salah. Oh ya, Suzuki e-Vitara ini di Jepang juga bakal beredar loh Sobat Son. Dan juga Suzuki e-Vitara di Jepang masih belum ketahuan nih speknya kayak gimana. Jadi kayak waktu pengisiannya berapa, tenaganya berapa, terus all-wheel drive apa enggak itu masih benar-benar belum ketahuan. Oke, kita udah bahas e-Vitara. Jadi gimana nih menurut Sobat Son e-Vitara ini? Sobat Son, e-Vitara ini maunya yang speknya kayak gimana? Apakah 2WD atau ada all-wheel drive juga? Ya apapun pendapatnya mau kayak gimana ya tulis aja deh di kolom komentar. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Seperti biasa jangan lupa diklik like, subscribe channel YouTube-nya sonandmachine.com. Kalau Sobat Son punya komentar, pertanyaan atau apapun itu tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa di follow juga akun Instagram dan TikTok-nya sonandmachine.com. Di like juga akun Facebook-nya sonandmachine.com. Pantau terus website sonandmachine.com untuk informasi otomotif terkini.